Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran Al-Islam kali ini kita akan belajar dan mendalami tentang Quran Surat Al-A'la. Salat adalah rukun Islam kedua setelah membaca 2 kalimat syahadat. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah meruntuhkan agama. Salat merupakan amalan utama yang pertama kali yang akan dihisab kelak di akhirat. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita hendaknya senantiasa mengerjakan perintah salat dalam segala situasi dan kondisi. Dan jangan pernah meninggalkan salat dengan sengaja, karena itu merupakan sebuah dosa yang teramat besar di hadapan Allah. Setelah mempelajari surat Al-A'la, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih percaya bahwa segala amal kita nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Apa isi dan kandungan surat Al-A'la? Mengapa Rasulullah sangat sering membacanya? Ketika Rasulullah SAW jadi imam sholat fardu, beliau sering sekali membaca satu surat dalam Al-Quran, yakni surat Al-A'la surat ke-87. Surat Al-A'la merupakan surat dalam Al-Quran terdiri dari 19 ayat. Surat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah, surat yang turun di kota Mekah, dan diwahyukan kepada Rasulullah sesudah surat At-Takwir. Nama Al-A'la berasal dari kata Al-A'la yang terdapat pada bagian pertama surat dari surat ini. Kata Al-A'la bermakna yang paling tinggi. Surat ini juga dikenal dengan nama Al-A'la dan ada pula yang menamainya surat Sabihisma Rabbikal A'la, atau juga ada yang menyebutnya surat Sabihis atau Sabihisma. Lalu, apa keistimewaan dari surat Al-A'la? Rasulullah sering membaca surat Al-A'la pada waktu sholat witir rakaat pertama. Beliau juga membaca surat Al-A'la ini ketika sedang sholat Jumat. Dan dibacanya surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah yakni ketika sholat Idain bertepatan pada hari Jumat. Sebab turunnya Quran surat Al-A'la. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa bila mana malaikat Jibril datang membawa wahyu dari Allah SWT untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad, maka malaikat Jibril akan mengulang kembali wahyu tersebut sebelum malaikat Jibril meninggalkannya. Karena malaikat Jibril takut bila mana Nabi Muhammad lupa. Dan dari hal tersebut maka Allah kemudian menurunkan ayat ke-6 sebagai jaminan bahwa Nabi Muhammad tidak akan lupa pada wahyu yang telah diturunkan kepadanya. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Muhammad, yakni daya ingat yang kuat. Isi kandungan surat Al-A'la. Isi dan kandungan utama dari surat Al-A'la adalah berisi tentang keterangan asal-usul dan tujuan dari diciptakannya manusia. Keterangan adanya surga dan neraka, serta adanya perintah untuk menyampaikan peringatan kepada manusia. Menurut pendapat dari Sayyid Sabiq, surat Al-A'la ini biasanya dibacakan oleh Rasulullah pada pagi hari, di mana pada waktu itu manusia masih dalam kondisi yang sempurna, setelah beristirahat dan pikiran mereka masih jernih karena belum tercemar oleh hal-hal yang bersifat dunia. Sehingga isi dan kandungan surat Al-A'la ini menjadi lebih mudah untuk dicerna dan dihayati. Surat Al-A'la ini diawali dengan sebuah perintah dari Allah untuk bertasbih, mensucikan dan meninggikan nama Allah,
Kata sabbih yang berarti sucikanlah merupakan sebuah perintah untuk menyebut nama Allah atau bertasbih sebagai satu-satunya zat yang harus ditinggikan dan diagungkan di atas nama-nama atau hal-hal lain di dunia ini. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan kepada para sahabat untuk menjadikannya sebagai bacaan sujud ketika sedang sholat. Seperti sabda dari beliau, jadikanlah ia sebagai bacaan pada sujud kalian. Hadis riwayat Daud dan Ibnu Majah. Pada ayat kedua, Allah menyebutkan bahwa dialah yang menciptakan segala sesuatu dan menyempurnakan ciptaannya. Allah adalah sang pencipta alam semesta, lengkap serta isinya. Pada ayat ketiga, Allah menyebutkan bahwa ciptaannya itu telah ditentukan kadarnya masing-masing. Dan Allah telah memberikan petunjuk kepada ciptaannya. Para mufassirin kalangan ahli tafsir menafsirkan kadar tersebut sebagai batas waktu atau umur ciptaannya. Sementara itu, petunjuk yang dimaksud adalah Al-Quran. Pada ayat keempat dan kelima, Allah menyebutkan tentang penciptaan alam, yakni siklus hidup rumput. Sebagai penjelasan tentang apa yang disebutkan di atas, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kadar ciptaannya. Hal tersebut bermakna bahwa Allah adalah zat yang menciptakan dan memusnahkan ciptaan. Ayat ke-6 dan ke-7 Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak akan lupa atas apa yang telah dibacakan oleh malaikat Jibril tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya, karena Allah yang mengetahui segala yang terang, jahar, dan apa yang tersembunyi. Ya. Pada ayat ke-8 Allah menyebutkan Dia akan memberikan pertolongan ke jalan yang mudah. Jalan yang mudah diartikan oleh para mufassirin sebagai jalan yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada ayat yang ke-9, Allah memerintahkan kepada manusia untuk memberikan peringatan kepada manusia yang lain. Kemudian pada ayat ke-10 disebutkan bahwasanya orang yang takut kepada Allah adalah orang yang mendapatkan pelajaran dengan adanya peringatan tersebut. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang menjauhi peringatan tersebut, yakni mereka akan memasuki api yang besar neraka dan dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Pada ayat 15 Allah membandingkan orang-orang yang menolak seruan tersebut dengan orang-orang yang mau menerima petunjuk, yang Allah sebut sebagai orang yang beruntung karena mau membersihkan dirinya atau beriman. Sesuai dengan ayat ke-15 tersebut, maka ciri orang-orang yang beruntung tersebut adalah Fadzakaros marabbihi fasolla, dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Kemudian sebagai penutup dari surat Al-A'la ini, Allah berfirman, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Dan ini berarti peringatan Allah tersebut sebelumnya juga telah disampaikan kepada umatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Dari uraian sebelumnya, maka dapat kita ambil garis besar isi kandungan Quran surat Al-A'la, yakni perintah Allah untuk bertasbih dengan menyebut namanya. Nabi Muhammad sekali-kali tidak akan lupa akan ayat-ayat yang diterima dari Allah. Allah menunjukkan jalan-jalan yang menjadikan seseorang itu sukses hidup di dunia dan akhirat. Allah adalah yang menciptakan, menyempurnakan ciptaannya, menentukan kadar-kadar, memberi petunjuk, dan melengkapi keperluan-keperluan makhluknya sehingga tercapai tujuannya. Dari Quran Surat Al-A'la
Kita tahu sifat-sifat Allah dan salah satu sifat Nabi Muhammad serta orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan di akhirat. Kita renungkan kembali seberapa banyak kesalahan kita. Setelah kita renungkan, mari kita bertaubat, karena taubat adalah cara yang paling tepat untuk menghapus atau membersihkan segala dosa yang pernah kita lakukan dengan diimbangi perbuatan yang baik. Seperti sholat pada waktunya yang bertujuan untuk mencari ridha Allah serta mentaati segala perintah. Beruntunglah orang yang bersihkan diri dan selalu ingat dengan nikmat yang Allah berikan. Kita harus ingat bahwa ada kehidupan yang lebih kekal, yakni akhirat, di samping kehidupan dunia. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Insya Allah kita akan mempelajari tajwid. Semoga hari ini bermanfaat, ilmu ini bermanfaat. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.